Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan kajian atau ngaji tafsir pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat iktikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Kita sudah memasuki daripada ayat yang ke-31, yaitu qauluhu ta'ala wa 'allama adamal asma'a kullaha. Artinya apa? Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengikhbarkan, memberi maklumat kepada malaikat, wakilah malaikat yang menguasai atau mengatur pengaturan daripada bumi. Allah ngendikan mau membuat makhluk baru yang namanya apa? Manusia. Terjadilah semacam protes daripada para malaikat. Akhirnya kemudian singkat cerita Allah Subhanahu wa ta'ala tetap lanjutkan daripada penciptaan Nabi Adam hingga Nabi Adam sempurna menjadi manusia seutuhnya. Ketika sudah sempurna menjadi manusia di dalam tanah liat tersebut, sudah ada rohnya, sudah ada nyawanya, apa yang dilakukan oleh Allah? Wa 'allama Adama. Allah mengajari Nabi Adam. Apa yang diajarkan? Al-asma'a, semua nama-nama benda atau nama-nama yang ada di alam semesta ini. Para malaikat itu kelemahannya di situ. Dia tahu ini adalah barang, dia tahu kita adalah makhluk, dia tahu bahwasanya ini adalah bangunan, tapi dia nggak bisa mendeskripsikan secara detail. Ini adalah mic, dia nggak bisa. Depan ini ada kamera, dia nggak bisa. Depan ini ada bukhur atau namanya menyan, ya, dia nggak bisa untuk memberikan deskripsi secara lengkap. Tapi Nabi Adam disetting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda. Bahkan wakilah kemarin sudah kita sampaikan, yang dikuasai oleh Nabi Adam bukan hanya bahasa Arab, tapi bahasa seluruh anak keturunannya sampai hari kiamat. Nah, berarti bahasa Betawi kira-kira bisa kan gitu kan. Lalu kemudian bahasa Cina bisa, bahasa orang-orang Afrika yang secara kalau ngomong jeneng anake wangi lerak korwan bisa beliau tuh. Paham ya? Kemarin beberapa tahun viral ya, siapa namamu fufufufu itu bisa Nabi Adam, karena wa 'allama Adamal asma. Lalu kemudian setelah diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dilakukan oleh Allah? Tsumma 'aradhum 'alal malaikah. Semua hal yang diajarkan oleh Allah tentang nama-nama barang, deskripsinya, speknya, ibaratnya HP ku speknya baterai piro, baterainya piro, mesin CPU-nya bagaimana, itu Nabi Adam sudah punya sangunya. Lalu apa yang dilakukan Allah? 'aradhum 'alal malaikah. Barang-barang ini ditunjukkan kepada para malaikat, Nah, yang menjadi pertanyaan, wal hikmatu fit ta'limi wal 'arud. Kenapa sih sirnya atau hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ngajari Nabi Adam dulu baru nantang malaikat? Arad itu kan apa istilahnya, kalau bahasa gampangannya niku, ayo kalau kamu mengatakan Adam ini bukan siapa-siapa, makhluk lemah, ayo tanding sekarang, gitu loh, di muqabalah, ditandingkan. Kenapa ditandingkan? Tujuannya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala di sini disebutkan tasyrifu Adam mustifa'uhu. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengikhbarkan bahwasanya Nabi Adam ini loh mulia, Nabi Adam ini loh pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah selayaknya untuk menjadi khalifah penegak hukum-hukumnya Allah di muka
di muka bumi. Wa idharul asrar wal ulum al maknunah fi ghaibi ilmihi ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ingin memamerkan kepada para malaikat ada ilmu-ilmu, ada rahasia-rahasia Allah yang tidak dikuasai oleh para malaikat. Malaikat wae ngerti niki barang tapi ora ngerti niki jenenge napa? Napa? Ini adalah mikrofon. Nabi Adam tahu. Kacamata. Dia tahu ini barang malaikat, tapi dia tidak mengetahui bagaimana namanya. Para malaikat tahu ini barang, tapi tidak tahu namanya. Yang tahu siapa tadi? Nabi Adam. Nah, lah tujuannya, lalu kemudian di antara hikmahnya wa idharul asrar wal ulum ala lisani may yasha'u min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala selain memamerkan ilmu-ilmu gaibnya, ilmu-ilmu yang tidak diketahui oleh para malaikat di hadapan para malaikat, Allah ingin menunjukkan, kalau kalian mengaku lebih alim daripada Adam, nyatanya hari ini kalian kalah daripada Adam. Adam aja bisa nyebutin, kalian nggak bisa menyebutkan. Piye wis diweki kepekan dhisik. Ini dari kanggo santri-santri sing rada cerdas ini. Wah, ini dalile ngepek Gus. Wah, bahaya ini. Bahaya. Bukan ngepek. Kalau ngepek itu kan bawa contekan. Nabi Adam enggak bawa contekan. Ilmu. Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu ada di dalam dada, bukan di dalam contekan. Lalu kemudian tujuannya Allah apa? Kok ngajari Nabi Adam sebelum ditandingkan dengan para malaikat? Kaila yahtajul malaku wa ghairuhu alaihi bi ilmihi wa ma'rifatihi wa dzalika rahmatullah allati wasi'at kulla syai'. Tujuannya adalah agar para malaikat kalah argumen dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan dulu sebelum kejadian ini para malaikat protes sama Allah. Ya Allah, kenapa malah jenengan hendak menciptakan makhluk yang mana potensinya merusak bumi itu besar? Manusia. Dijawab oleh Allah dengan ini. Ya, kalau kamu meragukan manusia, tak jawab nyoh kilo. Manusia atau Nabi Adam lebih alim daripada kalian para malaikat. Lah di sini juga diperhatikan, ini bagi santri perhatikan. Bahasa Al-Qur'an mengatakan summa aradahum. Kalau bahasa Arab, santri-santri kudu paham. Summa, kata-kata summa itu ya dulu alat tarahi, yaitu menunjukkan kejadian yang setelah summa itu memang betul-betul kejadian setelah pertanyaan para malaikat. Apa summa di sini artinya? Yakni allama Adam summa amhalahu min dzalikal waqt. Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan Nabi Adam itu tidak langsung Nabi Adam dikonfrontasikan dengan para malaikat. Tunggu dulu, diisi dhisik iki. Diajari dulu, diisi ilmu. Alias ini ada pelajaran bagi kita. Kalau kita mau menang hujjah dengan orang-orang kafir, menang hujjah dengan orang-orang bodoh, ya kudune nggawa sangu ilmu. Ibarat perang apa? Ibarat perang itu jangan hanya sekedar modal nekat, tapi harus punya modal skill, ya, lalu kemudian modal menguasai persenjataan, dan yang ketiga strategi. Mau main PS saja sebelum ya PES itu loh 2024 ya. PES 2024 itu kan ada formation. Wah, diformasikan strateginya attack, defense-nya bagaimana, ya enggak? Terus middle-nya gimana, dipikir. Nah ini yang dilawan malaikat bro. Jadi malaikat ngelawan, seluruh malaikat ngelawan satu makhluk yang namanya Nabi Adam. Ini harus OP betul lagi, over power gitu ya. Lalu kemudian liyataqarrara dzalika fi qalbihi wa yatahaqqaqal ma'lum. Tujuannya Allah menunda pertemuan malaikat dengan Nabi Adam dalam pertandingan tersebut itu biar Nabi Adam menguasai dulu ilmu-ilmunya dan temancep atau sudah mendarah daging informasi dari Allah untuk Nabi Adam, sehingga kalau sudah di saat pertandingan dengan malaikat siap untuk melawan, kan gitu. Makanya yang terjadi ketika summa aradahum, ketika Allah memamerkan
apa namanya barang-barang, nama-nama barang tersebut ya, yang mana telah diajarkan kepada Nabi Adam, yang terjadi para malaikat tidak bisa menjawab. Tapi ketika giliran itu diberikan kepada Adam, ayo Adam, malaikat gak bisa jawab barang-barang ini namanya apa, sekarang giliranmu. Oh, dijawab dengan detail, neritik, dengan apa namanya segala aspek kemanfaatan dunia dan akhirat dari barang tersebut. Lalu kemudian setelah tsumma aradahum ala siapa? Alal malaikah. Kalau diharfiahkan al malaikah di sini ya menunjukkan semua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai tafsir ini berarti saat itu Nabi Adam melawan seluruh bangsa malaikat. Oh, keren tak keren? Keren. Melawan seluruh bangsa malaikat. Ini tafsiran yang pertama. Tapi ada tafsiran yang lain. Malaikat yang disebut di sini siapa? Al malaikah alladzina kanu ma'a iblis fil ard, yaitu malaikat-malaikat yang memenangkan peperangan melawan bangsa jin bersama iblis. Kan sebelum iblis menjadi makhluk laknatullah kan menjadi jenderalnya para malaikat. Wa hadza aqrab. Nah, lalu kemudian setelah itu faqala Allah Subhanahu wa taala ambiuni bi asma'i haula. Di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah memamerkan barang-barang yang sudah diajarkan ilmunya kepada Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala ngendikan sama para malaikat, ambiuni, wahai para malaikat, ambiuni, akhbiruni bi asma'i haula, tolong aku kasih tahu yang aku pamerkan di hadapan kalian ini para malaikat, namanya apa saja, namanya apa saja. Tadi sudah dikasih tahu, para malaikat gak bisa jawab. Ini adalah indahnya Allah Subhanahu wa taala pakai kata-kata i'jaz, pakai kata-kata untuk mengalahkan. Makanya di sini disebutkan qala ta'ala lil malaikah tabkitan wa ta'jizan lahum. Allah Subhanahu wa taala ngendikan sama para malaikat dengan narasi seperti itu, tujuannya adalah menunjukkan kelemahannya para malaikat. Wa khitabut ta'jiz jaizun. Ketika kita berbicara dengan lawan dengan tujuan agar mengalahkan lawan tersebut, itu boleh-boleh saja. Misal apa namanya, ada orang, ini contoh biar logikanya masuk. Misal ada orang kepengen banget menjadi pemimpin, atau ibarat orang pengen banget menguasai sebuah masjid, misalnya contoh. Lalu kemudian dia itu punya ambisi pengen jadi ketua yayasan, pengen ya, paham ya? Bagaimana khitabut ta'jiz? Di sini ketua yayasannya gampang. Sini kamu, katanya kamu pengen jadi ketua yayasan. Ya sudah, kamu tak suruh ini mau ada acara Idul Adha. Kamu jadi panitia kurban dulu deh, bisa apa enggak? Kata-kata seperti itu. Kamu jadi panitia kurban dulu deh, ketua panitia kurban dulu. Kamu kalau bisa, oke, maju. Tapi artinya tidak bisa. Nantang seperti itu tuh boleh kepada orang-orang yang pekok, ya, kepada orang-orang yang tidak tahu diri. Nah, itu tuh terjadi seperti itu biasa. Nah, ini yang dilakukan oleh Allah kepada para malaikat. Para malaikat ngaku-ngaku mereka paling pantas untuk menguasai bumi, paling pantas untuk mengatur bumi, tapi Allah Subhanahu wa taala tantang mereka. Yuk, di bumi ini ada barang-barang banyak loh ya, ada pohon, ada burung, ada hewan, tolong sebutkan nama-nama ini dulu deh, kalau bisa nyebutin kamu pantas menjadi khalifah, kan gitu, bahasa satirnya kan seperti itu. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ngendikan, sebutkan nama-nama barang-barang yang aku perlihatkan kepada kalian saat ini, in kuntum shadiqin, jikalau kalian memang benar, jujur dengan apa yang kalian proteskan kepadaku. Nek kowe biyen protes karo aku, iki saiki tak tantang. Iki ana barang jenenge apa kabeh. Nek iso nyebutke berarti kalian benar, jujur dalam protes kepadaku. Lah di sini Syekh Muhammad Amin Al-Haruri mengatakan makna sidq, makna jujurnya para malaikat di sini memiliki makna yang banyak.
Yang pertama, in kuntum shadiqin fi za'mikum annakum ahiqqa bil khilafah mimman istakhlaftuhu. Yang pertama artinya adalah jika kalian betul-betul benar dengan dakwaan kalian, bahwasanya kalianlah orang yang paling pantas untuk mengatur muka bumi ini, mengalahkan daripada pilihanku Allah Subhanahu wa taala. Allah kan memilih Nabi Adam dan zuriyahnya untuk menjadi apa? Khalifah. Lalu kemudian kata-kata in kuntum shadiqin artinya apa? Jika kalian memang benar dengan pengakuan kalian bahwa kalian bangsa malaikat lebih pantas daripada Adam untuk hal khalifah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, in kuntum shadiqin fi anni la akhluqu khalqan illa kuntum a'lam minhu. Yang kedua adalah jika protes kalian itu benar bahwasanya aku Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih alim daripada kalian. Kan di antara makna in kuntum shadiqin adalah para malaikat itu protes karena mereka merasa lebih alim daripada makhluk baru ini yang namanya manusia. Jika kalian memang betul-betul alim, ya tunjukkan ini namanya apa saja ini barang-barang yang ada di hadapan kalian. Makna yang ketiga, in kuntum shadiqin fima za'amtum anna khulafai yufsiduna fil ard. Makna yang ketiga, jika memang kalian betul bahwasanya kalian mengira si Adam dan anak turunannya ini akan menghancurkan bumi seisinya. Karena salah satu protes mereka kepada Allah yaitu kenapa Allah mau menciptakan makhluk yang potensinya akan merusak bumi. Itu kan suudzon sama Nabi Adam. Malaikat kok suudzon karo manusa, ya iso-iso wae. Lalu kemudian ya makna yang keempat, in kuntum shadiqin fi ma waqa'a fi nufusikum anni la akhluqu khalqan illa kuntum afdala minhu. Yang keempat, jika memang dakwaan kalian itu benar bahwasanya aku Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kalian. Wah gitu. Artinya para malaikat itu ngeprekno niku napa? Meremehkan Nabi Adam, makhluk yang hanya tercipta dari inti saripati tanah kok jadi ketua daripada bumi. Kan gitu kan? Rak masuk akal. Harusnya kastanya malaikat lebih tinggi karena mereka tercipta daripada cahaya dengan tanah mulia mana? Cahaya. Makanya mereka punya pandangan, wah gak bisa dong cahaya dikalahkan oleh tanah, kan gitu kan. Nah, dan yang terakhir, au inni inistakhlaftukum fil ardi sabbahtumuni wa qaddastumuni wa inistakhlaftu ghairakum asani. Atau yang makna yang terakhir adalah jika memang dakwaan kalian benar, kalian ngaku-ngaku bahwasanya bumi ini kalian makmurkan dengan ibadah, sementara kalian punya prediksi jika bumi ini dikuasai oleh Nabi Adam dan anak keturunannya mereka akan bermaksiat. Nah ini, berarti ini beberapa makna daripada in kuntum shadiqin. Lalu kemudian ada lamhah tasawufiyah akhlaqiyah, ada pelajaran tentang akhlak yang berkaitan dengan tasawuf. Apa itu? Dallatil ayatu annal mudda'i yuqalabu bil hujjah. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya orang yang ngaku-ngaku, mbuh ngaku pinter, mbuh ngaku ngalim, mbuh ngaku napa? Mampu ya. Orang yang ngaku-ngaku harus mendatangkan hujjah, harus mendatangkan dalil yang menunjukkan bahwasanya dia mampu hal tersebut. Anda ngaku pinter maka harus ada dalilnya. Dalilnya apa kowe pinter? Ranking siji contoh, kan gitu, ranking siji kelas apa paralel dong, kan gitu kan. Nah, atau IPK berapa? IPK 4 dong, nah gitu ya. Itu namanya mudda'i, orang yang ngaku harus mendatangkan dalil. Dalam kasus ini al malaikah idda'au al fadl, para malaikat ngaku bahwasanya mereka itu lebih keren, lebih mulia, lebih utama daripada Nabi
Nabi Adam. Maka tidak heran akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengapa? Tulibu bil burhan. Mereka dituntut untuk mendatangkan hujjah. Ayo, nek jarene kue luweh ngalim, kalau kalian mengatakan bahwasanya kalian para malaikat lebih mulia daripada Adam, coba tunjukkan kemuliaan dan kepintaran kalian. Ini namanya apa? Itu namanya apa? Ternyata nggak bisa jawab. Lalu kemudian fakaifa tata'ah aila ta'lamuna asma'a ma tu'ayinun fakaifa tatakallamuna fi fasadi man la tu'ayinun. Pada kasus ini Allah Subhanahu wa taala setelah mengalahkan para malaikat kan ora iso jawab tuh kan, nggak bisa menjawab barang-barang yang ada di hadapan mereka namanya apa. Artinya mereka kalah KO terlebih dahulu sebelum Nabi Adam tampil dengan sedikit pertanyaan, ambiuni bi asma'i haula, sebutkan ini aja nama-namanya apa, isi kuto, soalnya orang akeh-akeh, orang koyok dosen killer ya, satu pertanyaan bijine ngelerak karuan gitu kan, atau falak misalnya kan. Enggak, mereka para malaikat hanya dikasih soal sedikit, ambiuni bi asma'i haula, wahai para malaikat tolong kabari aku ini namanya apa saja, kalau memang kalian betul-betul ngaku-ngaku lebih alim, lebih pinter, lebih mulia daripada Nabi Adam. Apa jawabannya? Nggak bisa jawab. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan nyindir para malaikat. Lah yo, barang-barang yang kalian lihat saja di hadapan kalian kalian nggak bisa menyebutkan namanya, apalagi bisa menjelaskan deskripsi dan detail daripada barang tersebut. Lah kok kayak gitu mengatakan bahwasanya kalian itu lebih alim daripada Nabi Adam, sementara kalian tidak tahu Adam itu bakal seperti apa, nasibnya bagaimana, keturunannya akan menjadi apa. Kalian itu terlalu punya pikiran yang terlalu meremehkan Nabi Adam gitu loh, intinya seperti itu. Maka di sini lamhah tasawufnya mana? Faya arbabat da'awi ainal ma'ani wa ya arbabal ma'rifah ainal mahabbah wa aya arbabal mahabbah ainat ta'ah. Wahai kita orang atau kalian orang yang ngaku-ngaku ahli taat sama Allah Subhanahu wa taala, ketoke sregep salat, ketoke sregep poso, ainal ma'ani, di mana makna daripada ibadah-ibadah yang kalian lakukan? Jarene salat teh ijek ghibah, jarene poso teh ijek selingkuh, jarene haji kok ijek korupsi. Ainal ma'ani, ibadah kalian ini model apa? Wa ya arbabal ma'rifah ainal mahabbah, wahai kalian orang-orang yang ngaku sudah kenal Allah Subhanahu wa taala, di mana bentuk cinta kalian kepada Allah? Jarene wali, jarene makrifah, salat wengi ora tahu, tanggane butuh kelaparan ora tahu disedekahi. Mana bentuk cinta kalian kepada Allah? Wa ya arbabal mahabbah ainat ta'ah, wahai orang-orang yang ngaku cinta Allah, di mana taat kalian? Nah, di mana bentuk pengabdian kalian kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian untuk sedekah, malah menjadi orang yang paling pelit sedekah, narik sedekah paling sregep lah biasa. Bikin proposal paling semangat. Ainal mahabbah, ngaku cinta Allah tapi memperalat agama. Maka di situ ditutup oleh Syekh Amin Al-Harari. Qala Abu Bakar Al-Wasiti, minal muhal ayya'rifahul abdu thumma la yuhibbuhu. Termasuk hal yang mustahil, ada seorang hamba ngaku sudah kenal Allah Subhanahu wa taala, ngaku sudah dekat sama Allah Subhanahu wa taala, tapi dia enggak menunjukkan cintanya kepada Allah. Wah, ketoke mulang hikam, ketoke mulang adab sulukil murid, mulang ihya ulumuddin, tapi tidak pernah yang namanya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Cinta itu harus dibuktikan ya. Wong kamu cinta dengan harim, cewek saja,
Nah, dibuktikan dengan chattingan lah minimal. Ora sampean yo. Oh sing wong liya ndi wong liya. Ora ono ngene. Sorry salah tuduh ya. Iya kan? Pondok sudah melarang jangan sampai muasyarah, jangan sampai pacaran. Oh iya kae. Nah, jangan sampai pacaran. Nduk pondok lu iso chattingan nganggo HP nih pondok. Itu bukti cinta monyet maksudnya. Allah Karim, jangan seperti itu ya. Pasti gini loh, yang seperti itu dalam hal maksiat aja diwaneni kok. Untuk Allah enggak, kok malah separuh. Terusannya kata beliau, wa minal muhali ayyuhibbahu tsumma la yadhkuruh. Dan termasuk barang yang muhal, hal yang mustahil adalah ketika kamu ngaku cinta Allah, kamu ngaku cinta Rasulullah, tapi enggak pernah lesanmu basah dengan asma Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagi bocah-bocah sing bocah terbangan khususnya ya, bocah terbangan tim hadroh vokal-vokal ngaku ya Nabi salam alaika, ndok atine jamaah ono sing ayu kayak tak wapi-api no. Kamu ini cinta sama jamaah apa cinta sama Nabi gitu. Nah, itu lesanmu kayaknya basah dengan nama Nabi, dengan nama Allah, tapi hakikatnya tidak cinta Allah, tidak cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian wa minal muhal ayyadhkurahu tsumma la yajidu halawata dzikri. Dan termasuk barang yang mustahil ketika kamu sudah terbiasa mengucapkan berzikir Allah, berzikir sholawat kepada Nabi, kemudian kamu tidak menemukan nikmatnya daripada menyebut kedua nama tersebut. Alias apa? Kalau sering nyebut nama seseorang itu pasti jatuh cinta. Kalau sering menyebut nama kekasih itu berarti namanya jatuh cinta. Apapun yang diomongkan kekasihnya, yang dibayangkan kekasihnya, yang didengarkan voice note kekasihnya ya. Sampai sleep call istilahnya kalau sekarang, ya Allah. Wa minal muhal, ini yang terakhir, wa minal muhal ayyajida halawata dzikri thumma yashtaghil bi ghairihi. Termasuk perkara yang mustahil banget apa? Ketika orang sudah merasa nyaman, sudah jatuh cinta, kemudian lesannya zikir terus sama Allah, eling terus sama kanjeng Nabi, kemudian hatinya masih memikirkan yang lain. Enggak, orang yang betul-betul cinta sama Allah dan kanjeng Nabi, hatinya isinya adalah Allah dan kanjeng Nabi, enggak mungkin orang lain. Paham jenengan? Nggih. Kalau sudah menemukan nikmatnya zikir, itu di hatinya tidak mungkin ada sosok lain. Gitu juga ketika di hatimu ada kekasih. Nah, begitu juga di hatimu ada kekasih. Sama. Di Instagram yo sing digoleki itu, di TikTok yang digoleki itu, ya kan? Iya. Betul. Ini contoh saja. Alias kita itu cinta sama Allah butuh pembuktian. Bukan hanya sekedar lesan, bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar tampilan. Luar dan dalam harus klop, harus nyambung. Qala Abu Utsman Al-Maghribi, Al-Imam Abu Utsman Al-Maghribi berkata, ma bala'ul khalqi illa da'awi ala tara annal malaikah lamma qalu wa nahnu nusabbihu bihamdik kaifa ruddu ilal jahli hatta qalu la ilma lana. Betapa celakanya umat ini, banyak sekali umatnya kanjeng Nabi itu ngaku-ngaku ngalim, ngaku-ngaku mahabbah, cinta Allah, cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa mereka tidak mau belajar dari kejadian malaikat? Malaikat itu secara terang-terangan matur sama Allah, ya Allah, nahnu nusabbihu bihamdik, kami telah mensucikan namamu, kami ini para malaikat berzikir lesan kami untuk menyebut namamu. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada mereka? Allah balikkan kondisi mereka sehingga menjadi orang yang bodoh, hingga akhirnya mereka mengakui la ilma lana, sungguh tasbih kami enggak berguna karena kami betul-betul belum mengenal, belum tahu. Nah, ini adalah musibah bagi kita semuanya. Harus dikoreksi, kita introspeksi bersama-sama. Ternyata kita ini banyak-banyak
hanya sekedar pengakuan, ngaku-ngaku cinta tapi ora cinta, ngaku kapok, kula mboten bakal dosa meneh, alah sesuk beleni meneh kok. Lah itu sama kayak cah pondok ngoten niku, ngaku mboten bakal PS-an meneh, sesuk wis PS-an iki kono 5 jam. Lah ngoten niku pripun. Pun. Lalu kemudian balasannya para malaikat ketika mereka ditantang oleh Allah untuk menyebutkan nama-nama barang yang dipamerkan, mereka kan tidak bisa jawab. Apa yang mereka katakan? Qalu, matur sapa malaikat, subhanaka, maha suci panjenengan Gusti Allah, la ilma lana, la ilma boten wonten ilmu iku maujud lana dateng kita, ilama kejaba barang alam takang sampun mulang murui panjenengan Allah na ing kita, innaka sak temene panjenengan ya Allah, anta hinggih panjenengan al alimu iku zat kang nudanani, al hakimu tur zat kang wicaksana. Jawabnya para malaikat, mereka ngaku kalah, mereka mengaku tidak bisa memenangkan perlombaan atau pertandingan mereka antara mereka dengan Nabi Adam. Apa yang dijawab oleh para malaikat? La ilma lana, maha suci engkau ya Allah, sungguh tidak ada pengetahuan bagi kami para malaikat selain yang telah engkau ajarkan kepada kami. Mereka ngaku, nek mboten jenengan ajari nggih kita tetep pancet bodoh, kula mboten saged napa-napa. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkaulah zat yang maha mengetahui lagi zat maha bijaksana. Nah, terus kemudian di sini ada ada sebuah ajaran daripada para malaikat. Kita perhatikan, mereka sebelum mengakui kekalahan, yang mereka sebut adalah subhanaka, maha suci engkau ya Allah, sungguh kami tidak memiliki ilmu. Masih sempat baca tasbih. Ketika ngaku salah, baca apa? Tasbih. Faedahnya apa? Wa kalimatut tasbihi kalimatun tuqaddamu ala taubah. Ini kaidahnya. Kalimah tasbih, kita mensucikan Allah, kita mengesahkan Allah, mengagungkan Allah, itu harus didahulukan sebelum kita taubat atas dosa yang kita lakukan. Ini ajarannya malaikat, ya. Ketika Anda dosa, berzina, naudzubillah min dzalik, ya, berzina, kemudian nyolong atau apalah gitu, kalau mau tobat jangan nggih Gusti kula tobat langsung, enggak seperti itu caranya. Itu enggak punya toto. Yang punya adab caranya subhanaka, la ilma lana illa ma 'allamtana, sungguh maha suci engkau ya Allah, baru ngaku taubat. Dan di sini sama dengan yang dilakukan oleh para nabi. Contoh, Nabi Musa alaihissalam pernah mengatakan subhanaka tubtu ilaika, maha suci engkau ya Allah, saya Musa alaihissalam bertaubat kembali kepadamu. Padahal Nabi tidak tahu maksiat. Begitu juga Nabi Yunus. Nabi Yunus yang mana kasusnya apa? Bukan makan, kabur dari kaumnya, lalu singkat cerita beliau dimakan oleh ikan yang besar. Apa yang dikatakan Nabi Yunus selama di dalam perut ikan? Subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maha suci engkau ya Allah, sungguh aku ini adalah termasuk orang-orang yang zalim. Jadi proses taubat yang benar itu mengakui dulu Allah. Nah, ini yang keliru daripada orang-orang kan nek urung digebuki karo masyarakat durung muni ngaku tobat. Enggak gitu caranya taubat. Ini taubat sambel nih kayak gitu ngoten niku. Yang benar taubat adalah ngaku kepada Allah bahwasanya Allah itu maha segalanya. Maha suci, maha agung, maha segalanya, baru mengaku inni kuntu minadz zalimin. Aku termasuk orang yang zalim. Makanya termasuk amalan dari para salafus saleh adalah memperbanyak doa Nabi Yunus, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Biasanya diamalkan pas waktu surah 10 surah. Nah ini ku. Lalu kemudian
Pengakuan setelah mengakui keesaan Allah, kebesaran Allah, mereka juga mengakui apa? La ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami ini enggak punya ilmu apa-apa kecuali yang Engkau ajarkan. Ya, ini faedahnya apa saja? Di antaranya yang pertama, i'tirafun minhum bil ajzi amma kullifu. Yang pertama adalah pengakuan para malaikat bahwasanya mereka tidak mampu dengan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tadi tugasnya? Menyebutkan nama barang-barang yang dipamerkan. Yang kedua, faedah yang kedua apa? Isy'arun bi anna su'alahum kana istifsaron walam yakun i'tiradha. Ini menunjukkan kata-kata la ilma lana illa ma 'allamtana, menunjukkan bahwasanya protes dulu para malaikat itu sebenarnya bukan protes, tapi namanya istifsar. Istifsar itu apa? Artinya minta informasi lebih lanjut. Ya Allah, apa jenengan mau bikin makhluk baru yang akan mimpin muka bumi ini? Nanti jangan-jangan jadi kayak para jin, akhirnya bumi hancur gara-gara pembunuhan, gara-gara maksiat. Nah gitu. Lalu yang ketiga, sana'un 'alallahi bima afadha 'alaihim minal ilmi ma'a tawadhu'i adab. Yang ketiga, kata-kata la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak tahu apa-apa kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami para malaikat. Itu kata-kata tersebut mengandung pujian. Pujian dari siapa untuk siapa? Dari malaikat untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat memuji Allah dengan cara tawadhu, dengan cara tawadhu. Contoh misalnya ada forum kiai sama murid ya. Lalu kemudian ada tamu datang, Pak Yai, hukumnya gini-gini bagaimana Pak Yai? Lalu kemudian Pak Yai ngomong sama santrinya, ayo kamu jawab. Dijawab sama santri, mboten Yai, saya nggak tahu jenengan mawon sing langkung alim. Itu namanya tawadhu apa tawadhu? Tawadhu sama dengan para malaikat seperti ini, mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak tahu apa-apa kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Hakikatnya para malaikat memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ditutup innaka antal alimul hakim. Kemudian mereka menegaskan, mentaukidkan, menguatkan bahwasanya memang Allah lah zat yang maha mengetahui, dan ditutup dengan apa? Al-Hakim, zat yang maha bijaksana. Bijaksana atas apa? Atas segala hal yang diciptakannya. Allah menciptakan Nabi Adam dan manusia, mungkin potensinya manusia akan melakukan maksiat, tapi dibalik itu karena kebijaksanaannya Allah, bumi menjadi makmur. Wal fawaidul ma'khudhah min jawabihim hadza wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. الصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة. استر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرتنا الصحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى
نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد ضش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي الحمد للإله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.